Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mencoba untuk menjelaskan materi pertemuan minggu kali ini, yaitu mengenai Property Plant and Equipment atau PPE. Nah, dari kelompok 7 tersebut terdiri atas 2 anggota, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Nadirin, nomor BP 1710 53 20 24, dan juga Fairul Rahmat, nomor BP 1710 53 30 30. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu definition, recognition, measurement, and presentation. Kemudian yang kedua impairment of asset. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai investment properties, akuntansi untuk mineral resource, dan juga aset disposal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian PPE. Aset tetap atau PPE adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan atau disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, ciri-ciri dari aset tetap tersebut yang pertama yaitu digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Kemudian bersifat jangka panjang dan biasanya mengalami penyusutan. Dan yang ketiga yaitu adalah memiliki wujud. Kemudian ciri-ciri tersebut tidak berlaku kepada hak penambangan dan juga reservasi tambang. Selanjutnya itu mengenai pengakuan PPE. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset oleh perusahaan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan akan mengalir ke entitas, serta hanya jika biaya perolehan dari aset tersebut dapat diukur secara andal. Pengakuan PPE ini yang pertama itu adalah suku cadang utama dan peralatan siap pakai, termasuk aset tetap jika memiliki kriteria yang pertama itu digunakan lebih dari satu periode, hanya digunakan untuk aset tertentu, kemudian komponen yang diganti tidak diakui. Yang kedua itu unit ukuran dalam pengakuan sesuai kondisi entitas. Nah, kriteria agregasi atau individual yaitu mempengaruhi nilai aset, dan yang kedua itu mempengaruhi biaya depresiasi atau biaya operasi. Selanjutnya itu pengukuran aset tetap pada saat pengakuan, di mana pengukuran tersebut terdiri atas 3. Yang pertama adalah harga perolehan, di mana biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Kemudian ada biaya-biaya, dan yang ketiga adalah estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset. Selanjutnya itu biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Yang pertama ialah biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, dan yang terakhir adalah komisi profesional. Selanjutnya itu mengenai pengukuran biaya perolehan. Nah, dari pengukuran biaya perolehan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah diskon, kemudian pertukaran aset, yang ketiga pembayaran yang ditangguhkan, yang keempat pembelian dengan lump sum, dan yang kelima hibah pemerintah, serta yang keenam yaitu adalah penerbitan saham. Selanjutnya itu mengenai pengukuran setelah pengakuan awal, di mana pengukuran ini terdiri atas 2 hal. Yang pertama itu adalah cost model, di mana setelah diakui sebagai aset tetap akan dicatat sebesar biaya perolehan yang dikurangi dan juga akumulasi penyusutan serta akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua yaitu adalah revaluation model, di mana setelah diakui sebagai aset tersebut tetap dicatat sebesar dengan jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar dari tanggal revaluasi. Dan yang kedua itu akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Selanjutnya itu mengenali nilai wajar. Nah, apa pengertian dari nilai wajar tersebut? Nilai wajar merupakan jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Analisis keuangan property, plant, and equipment. Sustainability of earnings adalah hal yang penting dalam proses penghitungan return on asset atau ROA untuk mengetahui company's profitability atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Untuk capital intensive companies, porsi besar aset akan mereka adalah PPE, dan hal pokok yang menjadi perhatian para investor terhadap perusahaan tersebut adalah aset replacement policy atau kebijakan pemindahan dari aset tersebut. Faktor yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu mengenai cost allocation atau alokasi biaya, yang kedua depreciation atau depresiasi,
Yang ketiga, capital revenue and expenditures. Kemudian yang keempat ada recognition and measurement. Dan yang terakhir ada impairment of value. Yang pertama yaitu cost allocation. Kapitalisasi biaya dari aset mengimplikasikan bahwa aset tersebut mempunyai future service potensial. Maksudnya adalah bahwa aset tersebut diharapkan bisa menghasilkan atau berhubungan dengan future resource flow. Karena biaya dari PPE memberikan manfaat untuk beberapa periode, maka biaya tersebut harus diakui dan dibagi ke dalam beberapa periode juga. Hal ini disebut dengan cost allocation. Yang kedua mengenai depreciation atau depresiasi. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa depresiasi kita lakukan terhadap aset tetap atau fixed asset. Dalam hal ini, long term asset yang berupa properti, plant, dan equipment, kecuali tanah. Menurut AICPA atau ICPA, depresiasi sangat penting untuk memahami perbedaan antara accounting and economic concept of income dan juga memberikan penjelasan atas misunderstanding mengenai depresiasi dan pada akuntansi. Nah, dalam ekonomi, melihat penyusutan itu sebagai penurunan nilai aset real dari aset tersebut karena telah digunakan oleh pengguna. Nah, ada 3 faktor proses penyusutan untuk jangka panjang. Yang pertama yaitu establishing the depreciation base. Menurut teori dasar dari depresiasi adalah present value dari semua aliran sumber kekayaan yang ada selama masa manfaat aset. Oleh karena itu, aset tersebut harus dikurangi dengan nilai sekarang dan dari nilai sisa. Yang kedua adalah estimating the useful service life. Masa manfaat aset adalah periode saat aset diharapkan untuk berfungsi secara efisien. Akibatnya, masa manfaatnya bisa menjadi kurang dari physical life-nya. Yang ketiga yaitu mengenai depreciation method atau metode penyusutan. Sebagian besar yang menjadi kontroversi dalam penyusutan akuntansi berkisar pada pertanyaan tentang metode apa yang tepat yang harus digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan dasar penyusutannya atas estimasi masa manfaatnya. Metode depresiasi. Yang pertama ada straight line method. Ini mengalokasikan porsi yang sama pada biaya depresiasinya untuk setiap periodenya. Selanjutnya ada akselerasi. The sum of the year digit and fixed percentage of declining base ini sering ditemukan pada penyusutan yang dipercepat. Hasil dari metode ini yaitu alokasi biaya yang digunakan pada tahun pertama lebih besar dibebankan dibanding tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu unit of activity. Metode ini dilakukan ketika aset seperti aset mesin, di mana mesin yang digunakan dalam proses produksi aktual dimungkinkan untuk menentukan tingkat aktivitas, seperti total output yang diharapkan dari mesin-mesin tersebut. Selanjutnya, capital revenue and expenditure. Pembelian dan instalasi dari plant and equipment tidak menghilangkan pengeluaran yang terkait dengan aset. Hampir semua aset membutuhkan maintenance periodik yang harus dibebankan pada expense. Biaya untuk perusahaan termasuk initial cost ditambah dengan semua biaya yang terkait dalam menjaga aset tersebut dalam working order. Jika penambahan pengeluaran memberikan peningkatan pada kegunaan aset di masa yang akan datang, maka pengeluaran tersebut tidak harus dibebankan kepada beban masa sekarang. Recognition and measurement issue. User membutuhkan informasi yang berguna untuk memprediksi masa yang akan datang. Penggunaan current value pada balance sheet untuk melaporkan depresiasi akan membutuhkan pengetahuan mengenai nilai investment dari tiap aset jangka panjang pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada impairment of value. Terdapat statement financial accounting yang mengenai tentang impairment of value. Pertama ada SFAC nomor 6. Mengindikasikan bahwa aset akan memiliki jasa yang bisa digunakan di kemudian hari dan masih memiliki nilai bagi perusahaan. Selanjutnya ada SFAS nomor 121 yang menyatakan mengenai pengakuan impairment untuk aset jangka panjang. SFAS nomor 121 menyatakan bahwa impairment terjadi ketika carrying amount dari aset tidak bisa tercapai atau not recoverable. Selanjutnya dalam SFAS nomor 121 ini perusahaan diharuskan untuk melakukan pengecekan atas aset jangka panjang. Termasuk di dalamnya ada intangible asset. Apakah di dalam itu terdapat penurunan nilai ketika ada event atau perubahan yang mengindikasikan nilai buku tidak dapat terpenuhi. Dalam SFAS nomor 121 fair value tidak digunakan dalam impairment.
SFAS nomor 121 menyatakan bahwa ketika terjadi penurunan nilai, maka kerugian harus dicatat. Selanjutnya dalam SFAS nomor 121 ini, perusahaan diharuskan untuk melakukan pengecekan atas aset jangka panjang. Termasuk di dalamnya ada intangible asset. Apakah di dalam itu terdapat penurunan nilai ketika ada event atau perubahan yang mengindikasikan nilai buku tidak dapat terpenuhi. Dalam SFAS nomor 121, fair value tidak digunakan dalam impairment. SFAS nomor 121 menyatakan bahwa ketika terjadi penurunan nilai, maka kerugian harus dicatat. Impairment of value ini terdapat 5 tanda-tandanya. Yang pertama, terjadi penurunan nilai pasar dari aset secara signifikan. Yang kedua, terjadi perubahan tingkatan dan perlakuan penggunaan aset secara signifikan. Yang ketiga, terdapat akumulasi nilai biaya yang signifikan untuk memperoleh aset tersebut. Yang keempat, adanya forecasting bahwa aset tersebut akan mengalami kerugian. Yang kelima, terjadinya perubahan dalam faktor-faktor hukum atau situasi bisnis yang mempengaruhi aset secara signifikan. SFAS nomor 144, aset diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada long-term asset, held and use. Yang kedua, long-life asset to be disposed of other than by sell. Yang ketiga, long-life asset to be disposed by sales. Kerugian penurunan nilai terjadi jika dan hanya jika jumlah layanan yang dapat dipulihkan dari suatu aset kurang dari jumlah aset tercatatnya. Jumlah tercatat aset tersebut harus dikurangi menjadi jumlah yang dapat dipulihkan kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai yang harus segera diakui sebagai beban dalam akun tenaga mesin ekonomi. Jika estimasi kerugian penurunan nilai lebih besar dari jumlah yang tercatat aset, jumlah tercatat aset tersebut dikurangi menjadi 0. Accounting for asset retirement obligation, yaitu kewajiban yang timbul yang berkaitan dengan pembuangan disposal aset jangka panjang. Asset retirement cost adalah kenaikan dari biaya aset jangka panjang yang dikapitalisasi yang terjadi ketika muncul asset retirement obligation. Pada SFAS nomor 143, Accounting for Asset Retirement Obligation dibuat untuk menyediakan perlakuan akuntansi untuk semua kewajiban yang berkaitan dengan removal aset jangka panjang. Selanjutnya itu mengenai standar akuntansi internasional. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hal-hal umum mengenai perlakuan akuntansi bagi PPE atau aset tetap yang tercatat atau tercantum di dalam IAS nomor 16. Yang kedua, kapitalisasi dari biaya bunga dari pengakuisisian yang tercantum di dalam IAS nomor 23 mengenai borrowing cost. Yang ketiga, mengenai perlakuan akuntansi untuk impairment bagi aktiva yang tercantum di dalam IAS nomor 36. Yang keempat, akuntansi bagi properti investasi yang tercantum di dalam IAS nomor 40. Yang kelima, perlakuan akuntansi untuk aktiva-aktiva yang dimiliki untuk disingkirkan nantinya yang tercantum di dalam IFRS nomor 5. Dan yang terakhir itu akuntansi bagi sumber daya dari alam mineral yang tercantum di dalam IFRS nomor 6. Perlakuan akuntansi bagi PPE yang tercantum dalam IAS nomor 16. Property, Plant and Equipment yang telah direvisi, yaitu menunjukkan bahwa setiap PPE harus diakui sebagai aktiva ketika dapat dipastikan bahwa akan ada keuntungan ekonomis di masa yang mendatang yang akan mengalir kepada perusahaan tersebut dan bahwa biaya-biaya juga dapat diukur dengan secara terpercaya. IAS nomor 16 juga meminta agar perusahaan-perusahaan untuk memeriksa carrying amount dari PPE yang dimilikinya secara berkala untuk menentukan apakah recoverable amount dari aktiva tersebut sudah lebih diakui sebagai aktiva ketika dapat dipastikan bahwa akan ada keuntungan ekonomis di masa yang mendatang yang akan mengalir kepada perusahaan tersebut dan bahwa biaya-biaya juga dapat diukur dengan secara terpercaya. IAS nomor 16 juga meminta agar perusahaan-perusahaan untuk memeriksa carrying amount dari PPE yang dimilikinya secara berkala untuk menentukan apakah recoverable amount dari aktiva tersebut sudah lebih rendah nilainya dibandingkan dengan carrying amount-nya. Kapitalisasi dari biaya bunga dari pengakuisisian aktiva yang tercantum di dalam IAS nomor 23, borrowing cost. Pada awalnya IAS nomor 23 mengizinkan kepada perusahaan-perusahaan untuk memilih salah satu dari dua metode akuntansi untuk peminjaman biaya, yaitu ada benchmark treatment. Jadi perusahaan diminta untuk mengakui biaya bunga di periode terjadinya biaya tersebut. Yang kedua ada metode allowed alternative treatment, yaitu biaya bunga yang secara langsung terkait dengan akuisisi, konstruksi, atau produksi dari suatu aktiva dikapitalisasi sebagai bagian dari aktiva tersebut. Namun setelah direvisi,
Hanya tinggal allowed alternative treatment karena pilihan metode benchmark telah dihilangkan. Terdapat 6 poin yang ditekankan di dalam revisi pada YS nomor 16. Yang pertama, meminta untuk digunakannya pendekatan komponen dalam melakukan depresiasi. Yang kedua, pengukuran atas nilai residu didefinisikan sebagai nilai masa kini dari aktiva-aktiva yang memiliki umur dan kondisi yang sama ketika mencapai usia dan kondisi yang merupakan akhir dari masa gunanya. Yang ketiga, di dalam biaya pengakuisisi PPE harus termasuk biaya penyediaan yang dijelaskan dalam YS nomor 37. Yang keempat, pertukaran akan PPE yang memiliki kesamaan akan dicatat pada nilai wajar beserta gain and loss-nya jika memang ada. Yang kelima, pendapatan insidental merupakan kegiatan yang diperlukan dalam membawa aset ke lokasi dan kondisi kerja yang diperlakukan agar dapat beroperasi. Yang keenam, pengeluaran selanjutnya dikapitalisasi hanya jika pengeluaran meningkatkan manfaat ekonomi masa depan di atas yang telah ditunjukkan oleh performanya di masa kini. Perlakuan akuntansi untuk impairment bagi aktiva yang tercantum di dalam IAS nomor 36, Impairment of Asset. IAS nomor 36 mewajibkan agar impairment loss diakui ketika recoverable amount dari suatu aktiva menjadi lebih rendah dari carrying amount atau book value-nya, di mana recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi antara net selling price dan value in use. Akuntansi bagi properti investasi yang tercantum dalam IAS nomor 40, investment property yang telah direvisi. Di dalam IAS nomor 40 terdapat dua model yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu ada fair value model, yang kedua ada cost model. Di dalam IAS nomor 40 menunjukkan bahwa model yang telah dipilih harus digunakan untuk semua properti investasi dan perubahan model yang digunakan dapat dilakukan jika akan menghasilkan penyajian yang lebih pantas. IFRS nomor 5, non-current asset held for sale and discontinued operation. Terdapat prosedur yang berlaku dalam pengukuran non-current held for sale. Yang pertama, saat pengklasifikasian sebagai held for sale, sesaat sebelum hal tersebut dilakukan, carrying amount-nya diukur dengan metode yang sesuai dengan peraturan IFRS. Yang kedua, aktiva tersebut diukur dengan cara dipilih nilai mana yang lebih rendah antara carrying amount dan fair value, kemudian dikurangi biaya untuk menjualnya. Yang ketiga, impairment loss harus selalu diakui. Yang keempat, aktiva yang dicatat dalam fair value, pengurangan biaya penjualan akan secara langsung berpengaruh terhadap profit atau loss-nya. Yang kelima, jika ada peningkatan fair value, maka keuntungan yang dapat diakui hanya sebatas jumlah kumulatif impairment loss yang telah diakui. IFRS nomor 6 tentang Exploration for an Evaluation of Mineral Research. IFRS nomor 6 menyatakan bahwa eksplorasi dan evaluasi aktiva dari awal harus diukur berdasarkan biayanya. Berikut aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam pengukuran proses eksplorasi dan evaluasi aktiva. Yang pertama, ada pembelian hak untuk melakukan eksplorasi. Terdapat di dalamnya studi secara topografis, secara geologis, geomikal, dan geofisikal. Yang selanjutnya, terdapat pengeboran eksplorasi, yaitu aktivitas penggalian sampel dan aktivitas-aktivitas lainnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kami dari kelompok penyaji, Ahmad dan Rozi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.